Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evifah Nurjana dengan NPM 2018 135 00000. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Bangunan Museum di Kota Tua Jakarta. Bab 1 adalah latar belakang. Latar belakang. Jakarta atau dengan nama resminya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia yang menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional, politik, dan kebudayaan. Berdasarkan sejarah kota Jakarta yang cukup panjang, kini di beberapa wilayah Jakarta terdapat bangunan bersejarah yang menjadi ikon dan saksi bisu dari perkembangan kota Jakarta dari zaman kolonial hingga saat ini. Salah satu ikon bersejarah yang masih sangat terkenal saat ini adalah Kota Tua Jakarta. Kota Tua terletak di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, tepatnya di Kelurahan Pinang Siang, Kecamatan Taman Sari. Saat ini Kota Tua dikenal sebagai bangunan kuno yang menjadi ikon ibu kota Jakarta. Kota Tua terdapat objek-objek wisata bersejarah yaitu Museum Sejarah Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bank Indonesia, dan Museum Bank Mandiri. Bangunan dari museum berikut merupakan bangunan bersejarah Kota Jakarta. Bangunan dengan arsitektur khas Belanda membuat ciri khas yang berbeda dan unik. Pada struktur bangunan Museum Fathahillah terdapat kubah berbentuk setengah bola yang terdapat di tengah atap bangunan dengan atap utama yang berbentuk trapesium sama kaki dengan terdapat jendela loteng yang memiliki dinding berbentuk segitiga sama kaki. Jendela-jendela pada bangunan Museum Fathahillah berbentuk persegi panjang, dengan pintu masuk yang memiliki bentuk kesatuan antara persegi panjang dan setengah lingkaran. Beberapa bangunan museum yang terdapat di Kota Tua pada umumnya memiliki ciri khas yang sama dengan Museum Fathahillah karena bangunan lainnya juga dibangun dengan arsitektur khas Belanda. Setiap bangunannya memiliki makna etnomatematika. Pemanfaatan budaya setiap daerah bisa menjadi alternatif dalam dunia pendidikan untuk memudahkan dalam memberikan ilmu oleh guru ke siswa agar lebih mudah untuk dipahami. Pengaplikasian budaya dalam dunia pendidikan diharapkan mampu menjadi peran dalam keberhasilan siswa. Maka, upaya untuk memajukan budaya sebagai upaya memajukan pendidikan melalui etnomatematika secara tidak langsung merupakan suatu cara menjaga dan melestarikan budaya yang ada. Adanya proses pembelajaran dengan etnomatematika merupakan jembatan baru bagi seorang pendidik sehingga akan menambah motivasi belajar siswa dan lebih tertarik untuk belajar matematika karena bersentuhan langsung dengan alam atau di luar kelas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba menemukan temuan baru yaitu matematika berbasis budaya yang mengaitkan antara matematika dan bangunan museum di Kota Tua Jakarta untuk mendorong pendidikan matematika dan budaya sebagai bentuk pelestarian budaya dan sejarah yang ada dan meningkatkan daya tarik para pelajar agar lebih termotivasi lagi untuk belajar matematika. Sehingga peneliti tertarik pada pembahasan dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Bangunan Museum di Kota Tua Jakarta. Fokus masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasikan masalah-masalah berikut. Yang pertama, matematika masih dianggap pelajaran menakutkan bagi siswa. Kurangnya pengetahuan ilmu matematika yang terkandung dalam budaya Jakarta, rendahnya kesadaran akan terdapatnya konsep matematika di kehidupan sehari-hari, kurangnya minat belajar matematika berbasis budaya, lebih banyak siswa menghabiskan waktu di luar sekolah, siswa menerima pendidikan di luar pendidikan formal. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditegaskan bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana konsep etnomatematika yang terdapat pada bangunan museum di Kota Tua Jakarta. Dua, apakah terdapat makna yang terkandung dalam setiap bangunan di Museum Kota Tua Jakarta? Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk
Yang pertama, untuk mengetahui konsep etnomatematika pada bangunan museum di Kota Tua, Jakarta. Kedua, untuk mengetahui makna yang terkandung dalam setiap bangunan museum di Kota Tua, Jakarta. Bab 2, landasan teori. Pertama, ada pengertian eksplorasi. Berdasarkan pengertian para ahli, dapat disimpulkan bahwa eksplorasi adalah kegiatan penelitian untuk mencari suatu daerah atau area yang sebelumnya tidak diketahui keberadaan akan isinya dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih. Yang kedua, ada etnomatematika. Menurut Indah Rahmawati, tahun 2017 pada halaman 23, dalam penelitiannya menerangkan bahwa etnomatematika adalah cara-cara khusus yang digunakan oleh suatu kelompok budaya atau masyarakat tertentu dalam aktivitas matematika, di mana aktivitas matematika adalah aktivitas yang di dalamnya terjadi proses pengabstrakan dari pengalaman nyata ke dalam kehidupan sehari-hari ke dalam matematika atau sebaliknya, meliputi aktivitas menghitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, membuat pola, membilang, menentukan lokasi permainan, menjelaskan, dan sebagainya. Matematika memiliki kelebihan dalam penggunaannya untuk pembelajaran matematika, yaitu memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan karena siswa bisa melihat secara langsung atau secara fisik konsep dari matematika. Dan siswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari etnomatematika yaitu kurangnya bahan ajar yang berkaitan dengan etnomatematika sehingga untuk menghubungkan antara budaya dan pendidikan matematika diperlukan usaha untuk menalar hubungan keduanya. Ketiga, ada museum di Kota Tua, Jakarta. Museum adalah salah satu elemen yang menyimpan warisan budaya yang menghubungkan manusia dari masa lalu ke masa kini. Warisan budaya tersebut adalah bukti peradaban manusia yang telah melewati sebuah proses sosial menurut Ardi Wijaja tahun 2003 halaman 1. Beberapa bangunan museum semua memiliki bentuk dasar persegi, tetapi dalam berbagai bentuk. Bangunan museum keramik memiliki bentuk dasar persegi panjang dengan tonjolan di sisi kanan, tengah, dan kiri bangunan, masing-masing dengan kedua ruang terbuka dikelilingi oleh bangunan. Museum Fathahillah memiliki 3 masa bangunan yang berbeda bentuk maupun ukurannya. Pada bangunan utama memiliki bentuk L besar dengan menggabungkan bentuk dasar persegi panjang dan persegi, tetapi bangunan lainnya memiliki bentuk L besar dan I di sisi belakang bangunan utama masing-masing. Museum Wayang memiliki 2 bangunan yang bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda, kedua jenis. Museum Wayang berbentuk persegi panjang, Museum Bank Indonesia berbentuk bujur sangkar dengan ruang terbuka di tengah bangunan dan berbentuk cekung di sisi kanan bangunan. Museum Bank Mandiri berbentuk persegi 4, terletak dalam satu bangunan berbentuk kotak atau persegi yang berfungsi sebagai pusat persegi, dengan bentuk cekungan di depan bangunan, memberikan kesan tanda terima pengunjung. Berikut bentuk bangunan museum. Pertama ada Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Seni dan Keramik, Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri. Bab 3. Pada bab 3 ada tempat dan waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Jakarta, tepatnya pada kawasan Kota Tua Jakarta, yang beralamat di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Pinang Siang, Taman Sari, Jakarta Barat, Jakarta. Kegiatan penelitian ini dilakukan sejak disahkannya proposal penelitian serta surat izin penelitian, yaitu pada bulan Maret sampai dengan April 2022. Selanjutnya ada jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan-pendekatan etnografi yang merupakan pendekatan empiris dan teoritis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara menyeluruh budaya demi budaya berdasarkan penelitian lapangan. Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti berupaya menggali informasi melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa tokoh atau warga masyarakat yang mengetahui informasi tentang museum di Kota Tua tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian dengan bentuk
etnomatematika ditinjau dari konsep geometri dalam bentuk bangunan museum. Selanjutnya ada objek dan subjek penelitian. Objek pada penelitian ini adalah bangunan museum yang terdapat di Kota Tua Jakarta, yaitu Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Seni, dan Keramik. Dalam penelitian ini, sumber data berupa gambar bangunan yang diperoleh dari dokumentasi yang telah memiliki konsep matematika di dalamnya. Sumber data lainnya dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara terhadap pengelola tempat. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi yang pertama observasi. Observasi langsung dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui konsep matematika pada bangunan museum di Kota Tua, Jakarta. Wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang filosofi dari bangunan museum bersejarah yang terdapat di Kota Tua, Jakarta. Dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari proses kunjungan saat ke Kota Tua berupa foto-foto, bangunan, dan foto saat melakukan wawancara. Instrumen. Dalam penelitian ini, peneliti membuat instrumen pengumpulan data yang terdiri dari instrumen utama dan instrumen bantu. Instrumen utama berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan instrumen bantu yaitu berupa lembar observasi, lembar dokumentasi, dan lembar cek dan data lapangan. Berikut adalah pasangan antara metode dengan instrumen pengumpulan data. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan model analitik interaktif yang dikaitkan dengan model Spradelli. Model Spradelli mengikuti lingkaran, menunjukkan bahwa proses penelitian dikenal sebagai proses penelitian melingkar. Adapun langkah analisis data sesuai yang diungkapkan Spradelli dalam leksi Jem Maleong meliputi kegiatan yang pertama pengamatan deskriptif, analisis domain, ketiga analisis taksonomi, dan keempat analisis komponen. Analisis data untuk penelitian ini adalah analisis data di tempat penelitian. Analisis data diselesaikan selama di tempat yang tidak dilakukan saat pengumpulan data selesai, tetapi dilakukan selama pengumpulan data dan dilanjutkan dengan melengkapi laporan peneliti. Keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengecekan data yang dikembangkan oleh leksi J. Maleong dalam leksi J. Maleong Object halaman 327 sampai 332. Yang pertama, perpanjangan waktu penelitian, peningkatan ketekunan penelitian, dan triangulasi. Untuk penelitian ini, pengecekan keabsahan data melalui triangulasi data digunakan dua jenis pendekatan, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber. Ketika triangulasi sumber data, peneliti mencoba untuk memeriksa validitas data dengan sumber lain. Dan triangulasi metode adalah upaya untuk memeriksa keabsahan data menurut metode yang valid. Selain itu, validasi terhadap data diulangi melalui beberapa metode pengumpulan data. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.